Selamat malam, shalom sahabat WB. Selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga. Jumpa lagi kita di Instagram Live hari Sabtu tanggal 28 November 2020 bersama dengan saya Magdalena Krisinda. Sambil nunggu teman-teman yang lain buat join, sambil nunggu sahabat-sahabat WB dimanapun berada, sambil ketik di kolom chat ya atau kolom komentar, nih sahabat WB lagi ada di kota mana, boleh kita nyanyi bareng dulu ya lagu Wanita Bijak yang ini nih. Pasti semuanya bisa ya. Melayani seperti Yesus, wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Oke, sekali lagi selamat malam sahabat WB. Silahkan ketik di kolom komentar sahabat WB ada di kota mana, supaya saya bisa sapa nih sahabat WB ya di kolom komentar tuh yang udah gabung. Oke, sambil ketik ya di kolom komentar ya, saya tunggu ya. Melalui keunikannya, wanita berfungsi dan menjadi teladan. Melayani sesama, melayani seperti Yesus. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Bangun kerajaan Allah. Bangun kerajaan Allah. Wanita bijak. Wow, apakah sahabat WB luar biasa? Yes, puji Tuhan. Omong-omong ya soal lagu Wanita Bijak yang barusan ini, saya pernah ada cerita lucu loh sahabat WB. Jadi waktu itu tuh lagi latihan gladi bersih ya, buat sesi ikatan baru ya. Jadi sesi terakhir di camp pembinaan WB. Terus waktu itu ya Magda dan tim itu latihan nyanyi lagu ini. Tuh mau diimprove tuh bagian terakhir tuh kan ada yang bersama-sama bergandeng tangan bangun kerajaan. Jadi pemenggalan kerajaan Allahnya itu kan sebenarnya lebih bagus nggak dipenggal ya. Maksudnya kayak tadi bangun kerajaan Allah. Nah waktu itu ya Magda dan teman-teman improve. Akhirnya untung sih nggak jadi ya. Cuman yang namanya wanita tuh kan kreatif banget ya sahabat WB ya. Jadi waktu itu kita ini yuk bikin lain daripada yang lain. Kita bikin tuh ya lagu Wanita Bijak yang bagian ending kita penggal. Jadi gimana? Gini bersama-sama bergandeng tangan bangun kerajaan Allah. Jadi mau dipisah kerajaan Allah. Dan waktu itu spontan ketika kami sadar, oh no, jangan dipenggal seperti itu. Dan itu jadi satu momen yang lucu juga ya. Emang yang namanya wanita ya,
kreatif gitu loh, kreatif, inovatif. Tapi yang penting kita nggak lupa sama hikmat Tuhan, sahabat BB. Jadi waktu kita penggal lagu Bangun Kerajaan Allah tuh nggak bangun kerajaan Allah. Oke, jadi tetap bersama-sama bergandeng tangan bangun kerajaan Allah. Nah gitu baru jos. Itu saya inget banget tuh camp keberapa ya di Jogja ya. Udah gak lama sih. Tapi terkesan banget ya. Oke, baiklah, selamat malam Sobat BB. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Senang sekali saya Magdalena Krisinda bisa menyapa Sobat BB semuanya. Jadi emang ini di rumah saya ya, aku mau cerita nih ya Sobat BB. Banyak laron, tau gak sih laron ya Sobat BB. Jadi kan beberapa hari ini Jogja hujan. Adem kan, sejuk, lembab. Nah itu tuh serangga bersayap bernama laron. Itu kalau di tempat sahabat BB namanya apa ya? Laron juga bukan? Jadi banyak banget laron. Nih saya berusaha menggelapkan lampu-lampu dan hanya nyalain ring light. Semoga sih saya nggak jadi santapan dan hinggapan laron ya. Mentang-mentang cukup cahayanya gitu kan. Laron suka sama cahaya. Tapi juga nggak apa-apa sih kalau dia nempel-nempel di badan saya. Jadi sahabat WB punya pemandangan lain gitu ya. Di badan Magda ditempelin laron. Oke sahabat BB, saya mau sapa dulu karena cukup banyak yang udah bergabung nih malam hari ini. Selamat malam Kak Magdalena Efrata, Kak Anaho juga shalom. Yang ada di TGR tuh berarti Tangerang ya. Ada Vitina 440. Lalu ada Kak Eti Sari 56, thank you. Kak Nelly Kawijaya. Ada Nesyam Yanda. Namanya bagus sekali, Nesyam Yanda. Lalu ada Sri Lestari, shalom. Ada Sylvia Adia dan ada Kak Nunu Astuti, terima kasih. Dan masih banyak lagi nanti yang bakal bergabung. Terima kasih sekali lagi. Dan malam hari ini saya bakal sharing tentang panggilan Makedonia. Ya, panggilan Makedonia. Bersama dengan salah satu sahabat WB yang adalah pembicara Wanita Bijak Jakarta. Tidak asing lagi ya, beliau adalah Kak Friska Wijaya. Dan tadi udah janjian, harusnya sih udah siap banget ya. Langsung saja saya mau tambahin Kak Friska. Saya cerita seru tentang lagu tadi ya, Wanita Bijak yang dipenggal kerajaan Allah tadi sama cerita laron. Oke, tunggu dulu koneksi barengan sama Kak Friska. Sabar dulu sahabat BB. Aha. Oh, ini ada Kak Francesca Diana. Shalom Kak Francesca Diana ya, selamat malam. Oke, tunggu dulu ya. Lagi mau dikonfirm sama Kak Friska Wijaya. Saya udah tambahin video. Tuh kan lancar banget. Shalom, selamat malam Kak Friska. Kabar baik Kak, sehat? Sehat saya. Iya. Kak Friska juga sehat ya? Sehat semuanya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, omong-omong nih Kak Friska, sebelah rumahnya Magda tuh musola. Jadi terdengar tuh suara azan. Nggak apa-apa ya, kan kita di Indonesia. Menjunjung tinggi toleransi ya. Oke. Kak Friska, gimana? Jakarta hujan-hujan juga nggak Jakarta? Jakarta rasanya terang benderang, saya di dalam kamar, saya tidak tahu. Jogja mah hujan, panas gitu. Iya. Sama Oke. Jakarta juga kadang panas, hujan, sama. Oke, Kak Friska, gimana kabar teman-teman WB di situ? Modul 2 masih tancap gas? Luar biasa, tetap semangat semuanya. Teman-teman WB juga semangat di situ? Semangat dong, Magda. Jadi teman-teman mau di Jakarta gimana semuanya tetap semangat ya. Ini luar biasa, keren banget. Emang bener-bener ya, pandemi ini nggak bikin kita patah semangat buat ada dalam komunitas yang memberkati dan menguatkan serta mendoakan. Betul. Ya, betul. Oke. Baik, Kak Friska. Ini Magda mau ajak doa pembukaan. Kemudian nanti Kak Friska doa penutup ya setelah kita sharing ya. Oke, siap. Oke, baiklah sahabat WB semua yang diberkati Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum nanti kita bakal sharing lebih banyak dengan Kak Friska ya. Yuk kita doa sebentar ya.
Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh bersama-sama ada di Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Berkati Kak Friska yang akan menyampaikan kabar sukacita, kabar pengharapan buat setiap kami. Bila kebenaran firman yang kami simak sungguh-sungguh mengubahkan hidup setiap sahabat WB. Dan hidup kami makin hari makin jadi teladan. Berkati dari awal hingga selesai, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Oke. Baik Kak Friska, ini kan udah banyak banget tuh yang nungguin kita. Oh Keren ya? banget nih, sahabat BB. Sudah menunggu Omong-omong ya, kan oke. topik kita, iya. Omong-omong topik kita tuh kayak yang saya tulis di atas nih kan, panggilan Makedonia. Nah, sebenarnya apa sih panggilan Makedonia, Kak Friska? Langsung panggilannya apa kita harus ke Makedonia atau gimana gitu? Iya. Iya sih, harus ke Makedonia ya kali ya Magda ya. Yuk kita berangkat ke Makedonia ya. Tapi penerbangan masih dibatasin, belum Ya, tapi nggak boleh. apa-apa. Untuk kita, khusus kita nggak perlu penerbangan, tapi kita bisa terbang sampai ke Makedonia. Ih, bener. Kan kita punya Tuhan, roh kita tuh bisa sampai ke sana ya, melalui doa kita, melalui ini ya, melalui teladan hidup kita ya. Tapi tunggu dulu, emang yang dimaksud panggilan Makedonia seperti itu? Apa Iya. sebenarnya dimaksud? Oke, mau tahu ya? Mau tahu atau mau tahu Magda ya? Mau tahu banget. Banget. Oke. Iya deh, oke. Saya coba jelasin gitu ya supaya nggak bingung, nggak penasaran apa sih yang dimaksud dengan panggilan Makedonia ini ya. Oke, Magda? Iya, oke kakak, siap. Oke, ya kalau halo sebelumnya saya menyapa semua untuk teman-teman sahabat wanita bijak yang ada dimanapun juga. Tadi saya lihat ada yang dari Papua juga, ada dari Tangerang, Jakarta, dan ada beberapa dari kota-kota lain yang mungkin nggak terlewat, saya nggak sempat melihat. Tapi sekali lagi selamat malam buat semuanya. Atau mungkin ada juga yang belum selamat malam, masih selamat siang juga ada. Nah, malam hari ini kita berkumpul bersama dengan kemajuan teknologi tentunya, walaupun kita berbeda lokasi, berbeda area, berbeda pulau, iya semuanya berbeda di mana, tapi kita tetap bisa menyatu di dalam IG Live ini untuk kita bersama-sama belajar. Nah, ketika Kak Hana menghubungi saya beberapa, kayaknya lebih dari sebulan yang lalu ya, untuk menyampaikan di malam hari ini, saya teringat dan terlintas akan sebuah kalimat, yaitu panggilan Makedonia, yaitu panggilan memperlebar hati. Nah, kenapa kok saya menuliskan panggilan Makedonia, panggilan memperlebar hati? Saya nanti coba jelasin satu persatu terlebih dahulu supaya setiap kita bisa menangkap bersama-sama. Ya, yuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama lebih dulu, yaitu panggilan Makedonia. Setiap kita tentunya sering membaca kisah ya tentang Paulus ketika dia mendapatkan panggilan dari Makedonia ini. Di dalam kisah 16, Benar. ayat yang ke-9 sampai ke-12, saya bacakan ya buat kita semua. Iya, Kalau boleh Kak. yang bisa membuka Alkitabnya, coba juga bisa dibuka. Kisah 16 ayat ke-9 sampai ke-12. Pada malam hari, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ayat yang ke-11. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake di suatu kota, ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Ayat yang ke-12. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Nah, hari itu sebenarnya Paulus itu mempunyai sebuah rencana. Dia punya rencana itu untuk masuk ke Asia lebih lagi. Jadi kalau saya waktu saya belajar, saya bersyukur ya, waktu itu saya sekolah waktu zaman SMP ya. Saya itu sekolah di SMP Kristen.
Dan pelajaran agama kan pasti tentunya ada kayak gitu ya. Nah, pelajaran agamanya waktu zaman saya SMP itu menghafalkan perjalanan misi Paulus 1, 2, 3. Aduh, saya waktu sekolah waktu itu nggak mikir loh. Bener-bener cuma sekedar ngapalin kayak gitu. Sekedar ngerjain tugas, perintah guru gitu ya. Kayaknya nggak tahu ya, kalau yang sekolah Kristen mungkin masa-masa itu pernah ngalamin seperti saya ya. Ngafalin perjalanan misi, gambar petanya, terus bikin arah panah ke mana-mana kayak gitu. Itu kan banyak sekali. Nah, hari itu sebenarnya Paulus itu sedang merencanakan untuk dia masuk ke daerah Asia. Lebih jauh, maksudnya lebih dalam lagi ke daerah Asia. Tetapi hari itu Paulus malam hari, mungkin lagi tidur karena disebutnya penglihatan malam, dalam mimpi. Iya. Nah, Paulus itu mendapatkan sebuah penglihatan, dan saya percaya penglihatan ini adalah penglihatan yang sangat jelas sekali, karena Paulus itu sangat bisa mendeskripsikan kayak gitu loh, penglihatan dia. Dia bilang ada seorang di seberang sana lagi melambai-lambaikan tangan dan bilang sama Paulus, menyeberanglah kemari, tolong saya, kayak gitu ya. Nah, kita bisa melihat, kok Paulus bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa itu orang Makedonia? Tentunya saya percaya, walaupun tidak dituliskan di dalam Alkitab, saya percayanya bahwa Paulus pun tahu persis itu orang Makedonia. Entah itu karena dia pakai topi, kalau kita belajar orang-orang Makedonia kan punya ciri khas ya. Dari bajunya bisa gitu ya. Lebar-lebar topinya. Nah, dari bajunya atau dari ada ciri khasnya lah. Yang sampai Paulus bisa tahu bahwa oh itu Makedonia, orang Makedonia. Dan dari sana akhirnya ketika Paulus melihat penglihatan itu, ada orang yang melambaikan tangan. Paulus mengambil sebuah kesimpulan bahwa dia harus membatalkan perjalanan dia ke Asia, dan dia mengambil keputusan untuk dia berangkat ke namanya Makedonia ini. Dan itu waktu itu Paulus ngebatalin atau menunda sih Kak untuk ke Asianya? Artinya membatalkan ya, prioritas atau langsung putar arah ke Makedonia ya. Jadi ganti haluan kalau saya ngomong. Jadi ganti haluan. Nah, sebenarnya nggak gampang tuh kayak gitu. Iya, lagi kondisi kita seperti ini pun sebenarnya kondisi lagi ngalamin pandemi. Mungkin kita sudah punya banyak rencana, betul nggak? Di awal betul banget. Betul ya, di akhir tahun 2019 mungkin kita sudah punya banyak rencana, tahun 2020 mau ngapain aja. Ternyata kita harus ganti haluan. Nah, ini pentingnya untuk setiap kita, itu kita perlu namanya kepekaan dari Tuhan ya. Karena tidak semua, perhatikan, tidak semua rencana kita ini bisa berjalan kalau rencana kita ini nggak selaras dengan rencananya Tuhan. Jadi kalau setiap kita ini mau rencana kita ini berjalan dengan baik, dengan mulus, belajarlah untuk menyelaraskan juga dengan apa sih yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Yes. Nah, betul. Kembali kita ke Paulus. Saat itu akhirnya Paulus mengambil keputusan, dia berangkat ke Makedonia, dia ditemenin oleh Barnabas, Silas, sama Timotius, dan juga Lukas yang menemani dia untuk akhirnya menyeberang. Nah, Troas itu ada di mana? Kalau zaman sekarang, Troas itu ada di Turki bagian utara, di atas. Jadi, karena kalau Turki wilayahnya itu ada memang di Eropa dan wilayahnya ada di Asia. Jadi kita bisa melihat bahwa memang Tuhan mau membawa Paulus untuk memberitakan Injil masuk kepada daerah lain di mana banyak orang-orang non-Yahudi, dalam hal ini ada orang-orang Yunani yang ada di belahan benua yang lain, yaitu di Eropa. Nah, apa yang akhirnya Paulus dapatkan ketika dia sudah menyeberang ke Makedonia ini? Di dalam ayat selanjutnya, kita baca ya, di dalam ayat yang ke-13. Pada hari Sabat kami keluar, ini ceritanya Paulus sudah sampai di Makedonia. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah pada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan si isi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mari menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya.
Jadi ternyata ketika Paulus sudah menyeberang sampai ke Makedonia, ada sebuah tugas atau misi yang Tuhan berikan kepada Paulus. Pertama yaitu ketika dia sampai di kota namanya Filipi, ya kayaknya Paulus memang hobi ya. Setiap kali dia sampai dimanapun juga, dia pasti akan mencari rumah sembahyang. Maksudnya mencari sinagog, tempat rumah ibadah. sembahyang. Iya, rumah ibadah. Dan dia menemukannya. Ternyata yang di sana berkumpul wanita loh. Sama kayak kita loh, Magda. Wanita suka ngumpul. Nah, Tapi kalau di sana ngumpulnya di tempat ibadah tuh mah lumayan ya. Tapi tunggu Kak, omong-omong tadi ya. Iya, tunggu omong-omong tadi saya sebenarnya tertarik juga sama ini nih, latar belakang kota Makedonia. Ternyata di sana itu yang tadi dicatat dalam ayat 12, suatu kota perantauan orang Roma. Berarti itu kebanyakan di sana isinya orang-orang merantau ya? betul. Di sana banyak orang perantau, maksudnya pendatang kayak gitu ya, pendatang. Dan Filipi itu merupakan ibu kota Makedonia pada saat itu ya. Itu merupakan kota besar, kota dagang, kota penting, termasuk juga waktu saya membaca catatan sejarah. Di sana itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak saya nggak ngerti sebutannya apakah pangkalan militer atau apa, tetapi itu memang daerah untuk tempat pusat pemerintahan seperti itu. Jadi ini kotanya kota yang sangat penting banget. Kalau sampai Tuhan membawa Paulus tuh mau masuk ke Makedonia ini, itu artinya Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa loh. Dan herannya yang dijumpai pertama kali adalah perempuan. Makanya bersyukur kalau setiap kita diciptakan Tuhan sebagai wanita. Jadi wanita, dan wanitanya suka kumpulnya di rumah ibadah lagi ini ya. Nah ini luar biasa. Nah kita balik ke Lydia. Lydia itu seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Kain ungu pada masa itu adalah kain yang mahal. Jadi saya tidak tahu kalau dibandingkan dengan sekarang mungkin lebih mahal dari brokat yang buat orang merit atau sebagainya. Tapi itu memang benar-benar sutra yang halus gitu kali ya. Yang memang khusus sekali dipakai, biasanya memakai itu adalah raja-raja, pembesar. Karena saya baca, untuk mendapatkan warna ungu, itu yang diperlukan itu berasal dari kelenjar, dari kerang loh ternyata. Dari kerang, dan berapa meter itu diperlukan berapa ribu kerang. Makanya itu mahal banget, harga kain ungunya itu mahal sekali seperti itu. Nggak berarti kehidupan Lydia ini adalah seorang businesswoman. Nah, siapa di sini yang lagi bekerja atau sebagai profesinya sebagai seorang businesswoman, ini adalah sama dengan kehidupan Lydia pada saat itu. Nah, Lydia artinya tuh Lydia tuh kalau bisa dibilang kaya banget ya, investasi bisnis di bidang itu kan berarti modalnya nggak kecil ya buat seorang Lydia penjual kain ungu itu. Dia adalah seorang yang sangat berada juga, bahkan mungkin adalah orang yang dihormati juga di kotanya, karena profesi dia sebagai seorang penjual kain ungu tua yang tidak sembarang orang bisa membeli kain ini. Nah, kita bisa kembali melihat ketika di ayat yang ke-14 dikatakan Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Jadi ketika itu Paulus mulai sharing, mulai bercerita tentang perubahan hidup dia. Bagaimana Tuhan menjamah hidup dia, bagaimana dia yang dulunya sebagai seorang yang Saulus ya, seorang yang menganiaya jemaat, tapi menjadi seorang yang akhirnya membawa umat Tuhan untuk kembali kepada jalan Tuhan. Dia ceritakan itu perubahan hidup dia, dan yang luar biasa, dia membuka hati. Artinya apa? Dia mempunyai sebuah kehausan di dalam dirinya ya, Lydia ini. Jadi saya cukup surprise ketika saya membaca, ketika saya merenungkan tentang pribadi yang bernama Lydia ini. Walaupun dia seorang yang berada, dia seorang yang mungkin secara profesi dia penting, dia orang orang penting di kotanya, tapi dia tetap mempunyai kehausan akan mencari kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup dia. Nah, dan satu lagi tuh buktinya ya Kak, sampai dia rela mengundang Paulus untuk ke rumahnya. Berarti ada urusan pribadi yang butuh lebih dari sekedar say hi, ngobrol bareng, tapi lebih lebih leluasa kalau itu dilakukan di rumahnya ya kan? Iya. Jadi Lydia mengalami perubahan hidup karena dari seorang yang bernama Paulus sampai akhirnya dia bukan sekedar memikirkan diri dia sendiri,
Tetapi hebatnya adalah Lydia mulai memikirkan keluarganya. Yang ada di dalam rumah Lydia, saya percaya bukan cuma suami dan anak-anak ataupun pekerjanya, tapi tentunya ada begitu banyak karyawan, staf, gak tahu apalagi ya, yang benar-benar cukup banyak sekali di rumahnya karena dia orang yang terkenal, orang yang sibuk dengan usaha yang besar seperti itu. Dan saya ngebayangin tuh dia punya itu tuh, punya satpam, Sheila. Dia orang kaya kan, berarti rumahnya tuh penjagaan nggak hanya 1-2 orang, karena kan rumahnya pasti rumah yang mewah gitu ya, dan banyak orang di sekelilingnya. Oke. Ya, jadi kalau kita bisa melihat bagaimana hidup Lydia ini diubahkan, akhirnya ya ini yang menarik Magda, yang kadang kita nggak pernah mengerti ya. Injil itu bisa masuk ke benua Eropa. Kita suka ya sama Eropa ya. Kita suka mungkin ada teman-teman kita WB di Eropa juga. Tapi kadang kita nggak pernah berpikir bahwa Injil bisa masuk Eropa lewat seorang wanita yang bernama Lydia. Nah, Lydia bisa melakukan ini karena ada seorang pribadi yang bernama Paulus. Jadi ketika Paulus memberikan hidupnya, dia mau membayar hutang maksudnya bukan hutang secara fisik, tetapi hutang bagaimana dia hidupnya diubahkan oleh Tuhan, dan akhirnya Lydia pun juga hidupnya diubahkan. Jadi sekali lagi Lydia ini adalah seorang wanita yang sangat berperan ya, dia adalah buah sulung penginjilan Paulus dalam perjalanan Paulus yang kedua, dan saya percaya ini merupakan sebuah batu pijakan untuk ada sebuah terobosan Injil itu masuk ke Eropa melalui kota yang namanya Filipi. Jadi sekali lagi ketika Paulus membangun jemaat yang pertama di Eropa, ini dia lakukan adalah jemaat di Filipi. Saya belajar gini, Magda. Ketika Paulus hidupnya berhutang, ketika Paulus melihat pengorbanan Yesus di dalam hidupnya, dia mau membayar gitu loh. Dia mau membayar. Dia mau menjawab panggilan dari orang Makedonia yang melambaikan tangan. Datanglah kemari, tolong saya. Dan Paulus berkata, oke, saya akan datang. Karena saya tahu hidup saya sudah diubahkan. Saya berhutang kepada siapa? Kepada kamu yang ada di Makedonia juga. Karena kita percaya bahwa Makedonia itu merupakan sebuah lokasi yang baru yang Tuhan akan berikan ke dalam kehidupan Paulus. Dan ketika Paulus menjawab panggilan ini, dia bertemu dengan seorang wanita yang di sini dikatakan juga Tuhan membuka hatinya, yaitu Lydia. Hidupnya Tuhan ubahkan juga. Lydia Tuhan ubahkan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan Lydia juga berhutang. Bukan hutang uang tentunya. Dia berhutang untuk kotanya. Dia berhutang untuk keluarganya. Dia berhutang untuk bangsanya. Dan juga dia berhutang untuk benuanya. Akhirnya dia memberikan hidupnya sampai Injil itu boleh masuk ke benua Eropa. Nah, kalau kita bisa melihat luar Eropa biasa di awal-awal, itu kita bisa melihat bahwa ini diawali oleh kehidupan seorang perempuan yang bernama Lydia, yang mengalami jamahan Tuhan maupun perubahan hidupnya. Jadi saya belajar seperti ini. Apakah Friska ini loh, ketika Tuhan sudah mengubahkan hidup saya ini juga berhutang kepada orang-orang lain, supaya mereka mengalami apa yang sama, apa yang sudah saya alami. Ini yang penting. Apakah saya mau kayak gitu loh, saya membagikan hidup saya itu buat orang lain. Atau ketika Tuhan sudah ubahkan, saya cuma simpan sendiri. Ya udahlah, Tuhan sudah ubahkan hidup saya buat saya sendiri. Saya udah nggak peduli memikirkan orang lain. Apakah kita akan menjadi pribadi yang seperti itu? Tapi saya belajar dalam hal ini. Ketika Tuhan mengubahkan hidup saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya berhutang untuk saya bisa membagikan apa yang sudah saya alami ini kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi ketika tahun 86 tepatnya, ketika saya mengalami perubahan hidup karena berita Injil yang diberikan kepada saya, diberitakan kepada saya, dan saya mengalami perubahan hidup. Saya dari kota Kediri, dari Jawa Timur. Tapi saya sudah tinggal di Jakarta sudah cukup lama. Dan ketika itu saya ingat sekali, saya masih SMA waktu itu. Saya masih SMA, saya bertobat benar-benar di tahun 86 itu. Dan saya mengalami perubahan hidup di dalam diri saya. Saya
berkata kepada Tuhan seperti ini. Waktu itu, tahun 86, saya bilang, Tuhan saya mau serius loh sama Tuhan. Tuhan saya mau, ketika saya mengalami perubahan hidup, saya nggak akan main-main sama hidup saya. Saya ngomong seperti itu. Saya nggak akan main-main sama hidup saya benar-benar mau serius sama Tuhan, dan saya mau Tuhan pakai hidup saya. Padahal waktu itu saya belum ngerti ya, sampai berapa puluh tahun kemudian ke depan kondisinya seperti apa, saya juga belum ngerti kayak gitu loh. Itu adalah masa-masa SMA saya. Karena waktu itu kondisinya kayak hatinya tersentuh ya, jadi auto bikin satu komitmen gitu waktu itu ya. Tapi benar-benar itu membawa saya untuk serius dengan Tuhan sampai hari ini. Karena komitmen saya. Jadi saya bilang sama Tuhan, saya nggak akan main-main Tuhan, saya nggak akan main-main. Jadi dari tahun 96 sampai hari ini memang Tuhan izinkan saya masuk dalam pelayanan demi pelayanan. Tapi sebenarnya menurut saya bukan bicara tentang pelayanan itu, tapi lebih berbicara bagaimana saya mau belajar kayak gitu loh, mau belajar serius sama Tuhan. Karena buat saya, kalau saya serius sama Tuhan, Tuhan itu lebih serius sama kita gitu loh Magda. Jadi betul. Kalau kita nih serius sama Tuhan, aduh Tuhan itu pasti serius sama kita. Dan waktu itu saya masuk di dalam pelayanan pelajar. Kemudian saya pindah kota, saya pindah sekolah, saya pindah kota di kota Salatiga. Dan di sana saya juga masuk dalam pelayanan pelajar juga, karena saya masih SMA waktu itu. Kemudian saya pindah di Jakarta, saya masuk dalam pelayanan mahasiswa. Kemudian akhirnya saya menikah, dan ketika menikah saya melayani di keluarga. Dan sampai hari ini saya melihat kayak gitu loh. Saya melihat bagaimana Tuhan menyertai setiap musim, setiap masa di dalam kehidupan saya, untuk saya terus bisa serius bersama dengan Tuhan. Nah, di tahun 2000, ini mulai awalnya. Tahun 2000, saya mengalami perubahan ini lewat pembinaan Wanita Bijak. Kalau Magda tahun berapa ya Magda ya? 2000 berapa ya? Saya mah baru kemarin sore Kak. Nggak enak nyebut. Kayak kebanting gitu mah Kakak tahun 2000, saya ya satu dekade berikutnya. Berikutnya, Jogja gitu ya. Jadi ketika tahun 2000 saya mengalami perubahan di dalam pelayanan Wanita Bijak ini. Saya tuh bilang juga sama Tuhan, Tuhan sudah ubahkan saya dari sisi kewanitaan saya seperti ini. Dan saya kepingin kayak gitu loh. Kepingin saya juga melihat ada banyak wanita yang lain juga ngalami seperti apa yang saya alami. Jadi dari situ Tuhan mulai tarik hati saya, mulai bawa saya untuk tidak sekedar melihat hidup saya sendiri. Kan kalau di Wanita Bijak kita kan belajar bahwa kita ini bukan sekedar dipulihkan ya, betul ya. Tapi bagaimana hidup kita ini bisa berfungsi, menjadi teladan, bisa berdampak buat orang lain. Satu lagi, saya masih ingat, melayani adalah panggilan hidup Wanita Bijak. Betul. Nah, saya bilang sama Tuhan, saya mau Tuhan pakai untuk wanita-wanita yang lain. Tapi saya juga nggak ngerti kan harus bagaimana. Dan akhirnya Tuhan, istilahnya apa ya, Tuhan tarik, Tuhan expand. Nah, ini yang saya sebut tadi di depan. Panggilan Makedonia itu adalah panggilan memperluas hati. Betul. Memperlebar hati. Karena apa? Saya dulu mungkin hatinya tuh cuman ya untuk diri saya sendiri seperti itu. Tapi Tuhan mulai mengekspand, Tuhan menarik untuk hati saya itu bukan sekedar untuk diri saya sendiri, tapi hati saya itu mulai menampung ada begitu banyak wanita di dalam kehidupan saya. Dan ketika Tuhan menarik kayak gitu ya, mengekspand hidup saya bisa melihat, saya ini sebenarnya bukan tipe yang kayak gini loh. Kalau Magda kenal saya seperti ini berapa puluh tahun yang lalu nggak kayak begini. Emang gimana? Berapa puluh tahun yang lalu? Yang pasti yang paling mengenal adalah suami saya. Saya itu orangnya pendiam, udah pasti. Ya, saya pendiam. Saya bukan orang bawel ya. Kemudian saya lebih seneng ya kerjain apa-apa itu di belakang. Saya bukan orang yang tampil di depan. Terus boro-boro mau ngomong di depan banyak orang, apalagi di mimbar. Wah, itu bukan saya, bisa gubrak kayak gitu ya. Itu bukan saya. Iya, ini yang terjadi hari ini berarti buah dari memperlebar hati. Betul. Nah, ketika saya benar-benar memperlebar hati, saya mau belajar. Tahun 2005 itu Tuhan bawa saya untuk mengadopsi Jawa Tengah. Nah, ini cikal bakalnya salah satunya di Jogja. 2005 itu ada di Jawa Tengah, masuk dari kota Semarang, kemudian Jogja, Solo, dan sebagainya. Kalau berbicara saya, bukan hanya saya sendiri, tetapi bersama dengan tim yang ada bersama dengan saya. Kemudian tahun 2008, waktu itu mulai merintis untuk masuk ke Kalimantan Tengah.
Kota Sampit waktu itu pertama kali saya datang. Kemudian tahun 2009 masuk ke Kalimantan Timur, Balikpapan, dan 2014 masuk di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Wow, dari Jawa ke Kalimantan. Iya. Itu gimana, kan beda banget. Karena ternyata pelayanan di sana gimana tantangannya? betul. Karena Kalimantan ternyata di atasnya Jawa Tengah. Kalau kita lihat peta itu ya, jadi posisi terdekat itu sebenarnya mereka adalah sering terbangnya ke Semarang atau ke Jogja. Ternyata seperti itu. Dan waktu awal-awal adalah mereka cukup banyak mengikuti pembinaan wanita bijak di Kota Semarang waktu itu ya. Nah, kalau bicara tantangan Kalimantan, ini juga bukan Friska banget kayak gitu ya. Saya takut. Apa yang bukan Friska banget? Emang di Kalimantan ada apa fakta mengejutkan apa di sana sehingga hatinya benar-benar makin lebar? Awal-awal tahun itu buat saya istilahnya cukup shock ketika Tuhan membawa Kalimantan. Karena apa? Saya tuh kan takut ya, apalagi naik pesawat kecil, capung. Tapi akhirnya saya harus, ya mau nggak mau lah, terbang dengan pesawat kecil. Yang kalau saya pulang suka laporan ke suami saya bilang saya terbang dengan Innova terbang maksudnya mobil. Karena cuma isinya 8 orang, seperti itu. Waktu itu saya pernah juga, gimana pesawatnya nggak bisa turun. Pesawatnya terbangnya kan di atas pohon kelapa gitu aja, nggak bisa turun karena angin dan sebagainya. Ya udah berserah aja di pesawat kecil, mau gimana lagi ya. Jadi itu bukan saya banget. Kemudian saya melihat kondisi waktu itu untuk jalan segala kan masih sangat rusak ya. Jadi kalau ditanya pergi ke Kalimantan, saya bilang iya. Pulang saya bilang saya nggak mau balik. Itu saya. Tapi Tuhan bilang nggak boleh stop, harus balik lagi. Karena kan tadi dari Kalimantan, terus pindah lagi ke Kalimantan berikutnya. Saya nggak bayangin tuh. Iya benar. Buat saya. Iya benar ya. Tuhan serius banget. Buat saya. Itu tidak mudah buat saya, karena saya bisa melihat itu bukan Friska banget, kan yang mengenali diri saya. Saya mungkin lebih senang ada di rumah, saya mungkin lebih senang dan menikmati di kota Jakarta dibandingkan saya ada di Kalimantan. Perjalanan jauh, capek. Kalau pulang misal dari satu kota ke kota lain, perjalanan malam, itu di tengah hutan. Saya pernah sendirian dengan sopir, buat saya itu bukan saya sekali kayak gitu loh. Walaupun iyalah itu sopir kenal dari sisi gereja, tetapi saya wanita sendirian dengan sopir perjalanan 5-6 jam menempuh di tengah hutan, itu tengah malam sampai pagi demi saya mengejar pesawat, itu bukan saya banget kayak gitu loh. Tapi buat saya belajar, saya benar-benar ya Tuhan tarik saya untuk benar-benar keluar dari zona kenyamanan saya ketika saya mengambil keputusan untuk lebih banyak ada di Kalimantan. Jadi ketika Tuhan menarik dan Tuhan mengekspan kehidupan saya belajar Magda untuk saya itu taat. Saya belajar untuk membuka kacamata kuda saya. Dulu kacamata kuda, lurus ke depan aja, nggak mau lihat yang lain kayak gitu ya. Saya belajar juga untuk saya nggak berbantah-bantah sama Tuhan. Saya belajar memberikan hidup saya. Kemudian saya belajar juga memberikan harta saya juga. Saya belajar untuk setia dan konsisten. Saya belajar habis-habisan buat Tuhan. Karena apa? Karena saya berhutang di dalam pelayanan WB ini. Karena Tuhan sudah mengubahkan saya lewat pelayanan wanita ini. Dan kita juga belajar ya, kreativitas itu akan muncul ketika kita melihat sebuah kebutuhan. Ketika kita melihat sebuah kebutuhan ada di Kalimantan, ada di mana, kita bisa lakukan apapun juga. Kreativitas itu pasti muncul. Dan saya melakukan bagian dari Bejana Berkarya. Kalau kita sudah belajar, yaitu mencurahkan segenap hidup kita untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berani untuk apa? Benar-benar habis-habisan kayak gitu loh. Apa sih yang Tuhan mau? Tapi biasanya, apa sih yang membuat halangannya? Yaitu rasa malas dan banyak alasan. Itu dua doang sih. Bener banget. Dan itu loh, pentingin diri sendiri gitu. Iya, kalau ditanya males, ya mungkin males. Iya, kalau alasannya banyak. Alasannya kan dulunya anak masih kecil, alasannya enak di Jakarta, alasannya takut ini, takut itu, seperti itu ya. Alasannya nggak tega ninggalin keluarga. Iya, nggak tega ninggalin keluarga, anaknya masih kecil. Tapi saya contoh, saya sudah melakukannya. Anak saya sekarang sudah gede. Saya mulai terlibat di dalam pelayanan ini. Saya adopsi Jawa Tengah. Itu pertama kali saya hamil anak saya ketiga. Jadi anak saya
Yang ketiga, Jane itu adalah saksi dari perut sampai sekarang udah gede, maminya ada dalam pelayanan Luar wanita. biasa. Nah, jadi pertanyaan yang terakhir buat setiap kita yang ada sahabat-sahabat wanita bijak yang ada di tempat ini. Di mana sih Makedoniamu? Apa sih Makedoniamu? Kita mungkin berpikir Makedonia kita adalah hal yang jauh banget kayaknya gitu ya. Tapi sekali lagi Makedonia ini mewakili sebuah kelompok pendengar yang baru. Ya, Ketika betul. Paulus masuk ke Makedonia, itu adalah orang-orang Yunani yang mau mendengar juga berita Injil. Jadi kalau Tuhan tanya Makedonia kita, Tuhan sudah berikan itu dalam diri kita. Yang kita perlu adalah belajar membuka mata kita, membuka telinga kita, untuk melihat lambaian tangan ini loh. Mungkin itu bisa orang-orang di jalanan, kita nggak tahu, yang sedang melambaikan tangan, berteriak, minta tolong. Mungkin itu juga orang-orang miskin dalam pelayanan masyarakat, atau juga teman-teman kita kaum kedar, kaum fokus yang sudah melambaikan tangan juga. Kemudian orang-orang yang terlibat narkoba, itu adalah bagian dari mungkin adalah Makedonia kita. Orang-orang di dalam penjara atau di dalam dunia pendidikan, dunia kesehatan, banyak sekali. Kalau saya sebutkan satu persatu, ada begitu banyak. Orang-orang stres, lansia, atau orang-orang di dalam profesi, karyawan kita, buruh di dalam pabrik kita, itu adalah salah satu Makedonia yang sedang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mereka sudah melambaikan tangan dan memanggil kita, tolonglah kami, tolonglah kami. Tinggal kita mau melangkah atau tidak. Tinggal kita mau nggak kita dilebarkan hatinya. Betul. Saya belajar ketika saya memperlebar hati saya ada di dalam pelayanan wanita ini. Kemudian Tuhan juga berikan dalam diri saya Makedonia saya yang kedua itu ada di dunia pendidikan. Ini ceritanya nanti lagi. Di dunia pendidikan lewat naungan next edisi ya Kak. Kenapa? Next edition. Oh ya, gimana saya memperlebar hati saya untuk saya menyekolahkan anak-anak bersama teman-teman saya menyekolahkan anak-anak selama 12 tahun ini saya bisa melihat dan akhirnya per tahun ini kami serius untuk membuka sebuah yayasan menaungi anti asuhan juga menaungi anak-anak untuk kebutuhan orang tua asuh kemudian di tanggap darurat. Jadi per tahun ini Tuhan mulai membuka hati saya lebih lebar lagi dan saya bilang Tuhan saya siap. Itu adalah Makedonia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Nah, yang terakhir, bagaimana sekarang supaya kita tetap bisa setia dan konsisten? Harus ada di dalam komunitas. Ini kuncinya. Yes, betul. Karena itu sangat perlu yang namanya modul 2. Ibu-ibu, terutama wanita-wanita yang ada di tempat ini yang sedang mendengar, kau mungkin tinggal di termasuk juga yang single dan masih remaja juga, Kak. Betul, semuanya kita perlu komunitas. Karena apa? Lewat komunitas itu bisa mengingatkan kita. Lewat komunitas kita juga bisa saling menguatkan, saling menasehati. Pokoknya lewat komunitas itu yang membuat kita ini bisa kuat gitu loh. Kita nggak akan mungkin bisa bertahan itu sendirian. Tapi kita harus bergandengan tangan bersama dengan teman-teman yang lain yang selalu bisa mengingatkan kita. Ini yang bisa membuat kita tetap kuat dan kita berjalan terus di dalam panggilan Makedonia buat kehidupan kita. Jadi Magda, hari ini kalau kita sudah mendengar ini, saya mau berdoa gitu supaya setiap kita mendapatkan panggilan Makedonia ini. Bukan sekedar untuk kita cuma sekedar mendapatkan, tapi itu kita bisa taruh, kita adopsi dan kita lakukan. Terlebih ketika masa pandemi ini, saya percaya Tuhan memberikan waktu banyak buat kita berdiam diri. Ayo benar-benar di akhir tahun ini nanti, benar-benar ada sebuah terobosan demi terobosan yang baru yang akan Tuhan berikan buat kehidupan kita. Amin, amin, amin. Betul, betul, betul. Amin, Kak. Jadi saya ngebayang sebenarnya ada banyak Makedonia yang bisa kita jumpai di hari-hari ini. Sekeliling kita nih banyak orang yang hatinya melambai-lambai, help me please, gitu ya. Dengarkan curhatku, doakan aku, gitu ya.
kasih aku Injil biar aku selalu sukacita dan penuh pengharapan. Thank you banget Kak Friska. Ini jadi satu insight yang baru dan bahkan menjadi penting karena yang namanya panggilan Makedonia ini adalah satu istilah panggilan memperluas hati dan ini terus bergulir. Saya lihat Kak Friska tadi cerita waktu masih remaja gitu ya, menemukan bagaimana rasanya ketemu sama Tuhan, ngerasain diubahkan. Sampai sekarang usia 35 sekarang ya Kak ya? Itu kayaknya usia Kakak 35 Iya, ya? Oh, iya, enggak. iya, 35 plus Ya. plus ya. Oh, ya, bener. Nah itu tuh jadi akan bergulir terus dan menjadi sebuah gaya hidup. Artinya hati kita akan terlatih untuk Tuhan lebarkan, tambah lagi, Tuhan percayakan. Manakala kita setia Tuhan makin tambahkan lagi kesempatan, makin lebar dan akhirnya kita bisa berkata bahwa semua orang ataupun hidup kita ini adalah panggilan untuk kita bisa melayani dan menolong orang lain. Amin. Betul. Luar biasa. Oke, Kak Friska, ini benar-benar bagus banget sharing malam hari ini. Dan sebelum Kak Friska menutup dengan berdoa, kita mau mengucapkan terima kasih dulu kepada sahabat WB yang sudah menyaksikan. Ada banyak banget yang sudah menyaksikan. Saya boleh sapa cepat aja sebagai apresiasi dan terima kasih. Ada Rini Wonders, Rini Seven Wonders, ada Pernik Bali Ayu, ada Feby Steven, Tika 44, Riana Taime, Ade Berliana, ada Aus Dreli. Terima kasih semuanya, saya nggak bisa sebutin satu persatu. Tuhan memberkati pokoknya. Yang nggak sempat nonton dari awal sampai selesai nanti bisa saksikan di Instagram TV Wanita Bijak Indonesia. Oke, mari Kak Friska kita akhiri dengan berdoa. Yuk, mari kita sama-sama kita berdoa. Hari ini Tuhan, ketika kami ada di tempat ini, ketika kami duduk di rumah kami masing-masing, di kota kami masing-masing, ketika kami mendengarkan ini, kami percaya Tuhan, Engkau saat ini sedang mengetuk hati setiap anak-anakmu, wanita-wanita yang ada di tempat ini. Bahkan juga hari ini Engkau akan membukakan mata. Ada banyak di antaramu kaum wanita, sahabat-sahabat wanita bijak yang ada, Engkau sedang mendengarkan siaran ini. Malam hari ini ada begitu banyak di antaramu yang Kau melihat. Ada begitu banyak tangan-tangan sedang melambaikan kepadamu. Tangan yang melambai dan berkata, tolong kami, tolong saya, tolong saya. Dan ketika engkau melihat ini, Tuhan akan menaruhkan sesuatu yang baru di dalam kehidupanmu. Menaruhkan sesuatu yang baru di dalam hatimu. Hari ini Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah panggilan Makedonia seperti yang kau berikan kepada hambamu, Paulus kau juga berikan kepada setiap kami. Wanita-wanita yang hari ini kami sedang mendengarkan siaran ini. Kami berdoa Tuhan, ada begitu banyak orang yang sedang melambaikan tangan kepada kami. Dan kami berdoa biar kami sanggup Tuhan untuk kami terus melangkah sesuai dengan panggilan yang Kau ingin kami kerjakan. Biar setiap rencana kami menjadi selaras dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Kak Friska, terima kasih banyak. Thank you. Iya. Dan Oke. saya jadi ketemu ya beberapa waktu terakhir ini saya dapat panggilan Makedonia juga di penjara, khususnya warga binaan pria. Itu bukan saya banget, karena saya itu pasti panggilannya wanita. Tapi Tuhan izinkan saya ada di pelayanan di warga binaan pria. Oh my God, tapi saya belajar dari apa yang Kak Friska sampaikan. Pelayanan memperlebar hati. Apa yang kita tidak pikirkan, Tuhan percayakan untuk saya kerjakan atau kita kerjakan. Thank you. Oke, thank you. Saya cabut dulu ya. Thank you. Ya, bye-bye. Sampai ketemu. Oke. Ya. Sampai ketemu. Bye-bye. Iya, Tuhan berkati Kak Friska. Wow, mantep banget, benar-benar. Baik, puji Tuhan saya masih ada waktu 10 menit buat saya bakal join dengan sahabat saya yang paling setia dari waktu ke waktu. Dia adalah Kak Yuyun ya, Kak Marini Yuyun. Oke, sebentar, ini Kak Yuyun ada di mana? Hayo ya, sebentar ya. Saya kayak hari ini lupa nggak janjian sama dia, enggak lah, nggak mungkin. Dia mah sahabat saya paling setia. Saya mau tambahin dia untuk join video. Tunggu sebentar, sahabat setiaku.
Hai. Iya, Kak Yuyun, aku tahu kabar kamu pasti Kedengeran? baik. Kedengeran. Oh iya tentu. Luar biasa, Kak. Kabar kamu pasti sehat. Setelah Puji pekan lalu Tuhan. berhasil siaran IG Live di kantor pos, malam hari ini di mana? Hayo. Ada, Kak. Yang pastinya mungkin agak-agak berisik, tapi nggak apa-apa ya, masih oke ya. Nggak apa-apa, Ya. masih dengar kok. Oke, lanjut. Apa yang kamu pengen bagikan? Informasi apa? Eh, Informasi bagian yang pertama ya, saya mau mengumumkan bahwa untuk pemenang giveaway yang minggu lalu, pemenangnya itu ada yang sudah komen dan dia juga tag di ini ya, itu ada Agustina Jerin 88 itu IG-nya. Jadi selamat buat Ibu Agustina Jerin ya. Nanti hadiahnya akan dikirimkan ke alamat Ibu gitu. Ya, selamat Ibu Jerin. Terus ikuti IG Live dan juga ikuti YouTube channel dan juga Instagram Wanita Bijak Indonesia gitu. Dan semoga diberkati ya dengan setiap konten-konten yang ada. Iya dong, di Ya, Instagram, di YouTube, di aplikasi Wanita Bijak gitu ya. Betul. Oke. Ya. Terus udah gitu Kak, saya mau memberikan kabar bahagia, kabar gembira, yaitu kali ini saya mau menginfokan buat sahabat WB, tapi ini edisinya sangat limited banget, sangat terbatas. Agenda Kak, agenda 2001. Ya. 2021 ya. 2021 ya. Ada set agenda 2001 balik lagi dong ya. Itu kalau 2001, kalau 2001 tuh harga donat di Jogja, satu bijinya 2000. Donat kaki 5. Ya. Kalau di sini 5.000 dapat 3. Donat kecil. Oke. 2021 agenda ini ada paket Kak, ada set agenda dengan masker. Tapi sangat limited edisi ya. Benar. Sangat terbatas. Saat itu ini setebal apa sih Kak? Yang pasti ini selama setahun ya. Dari Januari sampai Desember 2021. Terus di dalamnya ini saya coba. Dalamnya seperti ini. Oh, oke. Oh, baik. Ya, ini kita bisa buat catat. Misalnya nih ada camp WB, kapan? Ada modul 2, jadwal modul 2. IG Live kita bisa masukin di sini. Buat catatan juga mudah kan. Benar. Terus setelah itu kemarin juga, itu teman-teman Jogja udah pre-order loh, teman-teman Jogja. Ada juga tuh teman-teman WB Magelang itu juga mau pre-order, nanti Magda info deh. Ya. Ini kalau mau itu harus segera langsung order ke nomor WhatsApp 0812 WhatsApp Center Wanita Bijak Store ya. Terus dalamnya Kak, ini ada notes ya, ada catatan, kita bisa buat catat-catat. Benar. Sangat berguna buat kita. Ya. Kak, tapi itu agendanya belum sama pulpennya. Belum. Bolpennya ada di meja. Ada di meja. Oke. Jadi karena kita lagi di era pandemi ya, jadi agenda plus masker. Betul, ini set. Ya. Cuma 5. Kak, itu maskernya berapa lapis? Seperti biasa 3 lapis dan ini edisi spesial ini maskernya. Jadi tidak akan diproduksi lagi. Maskernya kayak apa? Coba dibentangkan bagian dalam dan bagian luarnya. Oh, oke. Oh, iya. Warnanya juga sesuai dengan agendanya ya. Kak, itu kalau maskernya minta yang edisi sulam boleh nggak, Kak? Tidak bisa, ini masker sudah paket dengan agenda. Masker sulam itu beda sendiri, beda lagi gitu. Jadi jadi harganya 50.000 ya, Kak? 50.000. 50.000. Tanya terbatas, jadi cuma tinggal 50 piece saja karena sudah habis di PO. Ya, jadi kalau yang mau segera langsung order ke nomor WhatsApp Wanita Bijak Store di 081 21 081
0210500789 gitu. Oke. Ya, cuma 50 saja Kak, tinggal 50 saja karena Iya. sudah banyak yang PO. Iya, sudah banyak yang PO sahabat-sahabat WB di area-area. Sudah banyak yang PO, jadi ini tinggal 50 saja. Jadi diinfokan buat sahabat WB di IG Live ini saja karena cuma terbatas gitu. Oke, jadi nanti 50.000. Tapi ini agenda nggak ada di Tokopedia dan Shopee ya? Nggak ada Kak, ini edisi yang sangat terbatas. Jadi kita nggak. Jadi nanti pengirimannya ditambah ongkos kirim. Betul. Ya. Ya, itu Ya, coba ya. kirimnya. Ada di Tokopedia dan Shopee kan lumayan, dapat cashback dan free ongkir. Karena edisinya sangat terbatas Kak, jadi kita tidak taruh di ini, tidak dijual di Shopee gitu. Oke, baiklah. Terima kasih buat infonya. Ya, terus ada kabar baik apa lagi? Kabar baiknya lagi, tadi kan Kak Friska kan udah membagikan kan panggilan Makedonia. Terus bagaimana Kak Friska tadi menekankan bagaimana penting banget buat kita untuk tinggal ada di dalam pemuritan. Kalau buat kita khususnya itu di modul 2. Nah, bicara soal pemuritan, ini saya mau kasih tahu sahabat WB. Ada buku yang bagus banget tentang pemuritan. Oh, a certain kind. Oh, yang Ya, tertentu. betul. Seorang murid yang tertentu gitu. Jadi bagaimana pemuritan itu menantang kita untuk menjadi radikal, mengubah pandangan kita tentang pemuritan, tentang pelayanan. Yang terpenting itu bukan berapa banyak sih murid yang kita hasilkan, tapi kualitas seorang murid sehingga mempunyai hati yang besar, panggilan yang luas seperti panggilan Makedonia tadi. Begitu Kak. Ini buku bisa didapatkan di Shopee atau Tokopedia juga. Gitu. Ya. Harganya berapa Kak Yuyun? Bukunya harganya 100.000 Kak. Oh, tebel ya tuh bukunya. Coba lihat ketebalannya. Kak. Oh, mantap sekali. Iya. Betul. Edmund Chan ya, Edmund Chan. Oke, baik. Ini sangat bagus banget tentang komunitas. Gitu Kak. Iya. Seru. Buku A Certain Kind. Oke, baik Kak Yuyun. Udah, itu aja buku yang diinfokan hari ini. Pekan depan ada buku lain lagi nih yang bakal diketahui lagi ya. Oh iya, pekan depan saya akan memberikan informasi tentang buku-buku yang menarik lagi. Oke. Thank you very much Kak Yuyun. Bye bye. God bless you. Iya. Wow, seneng banget hari ini dapat kabar bagus-bagus ya. Dari Kak Friska dapat hal yang bagus, dari Kak Yuyun juga hal yang bagus. Seru pokoknya. Jadi malam minggu kita malam minggu yang berfaedah dan bermanfaat. Oke deh sahabat BB, terima kasih sekali buat kebersamaannya. Semoga di konten hari ini sahabat BB dapat berkat yang melimpah, berkat rohani pastinya ya. Kita ketemu lagi Sabtu depan di jam yang sama, jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, saya Magdalena Krisinda. Selamat malam. Have a nice weekend. God bless you. Wanita bijaknya telah menerima Yesus Kristus Tuhan. Hendaklah hidupmu selalu tetap di dalam Dia. Engkau wanita bijaknya telah menerima Yesus Kristus Tuhan. Hendaklah hidupmu selalu tetap di dalam Dia. Biarlah engkau selalu berakar hanya di dalam Dia, dan dibangun di atas